Cepat lihat wanita itu diperdaya oleh suaminya sendiri. Dibujuk untuk melakukan operasi plastik di rumah sakit. Saat dia membuka mata lagi, dengan tidak percaya, wajah yang bukan miliknya. Sementara wanita licik telah menggantikannya sebagai CEO perusahaan. Kemudian wanita itu ditipu oleh wanita licik, dikirim ke rumah sakit jiwa tanpa belas kasihan. Barulah saat itu dia menyadari situasi yang dia alami sekarang. Semua direncanakan oleh suami dan asisten wanita dengan cermat. Namun wanita licik masih tidak puas. Bahkan menyuruh pembunuh menyusup ke rumah sakit, berusaha untuk menyakiti wanita itu. Apa yang terjadi? Dokter di rumah sakit ini tidak pernah muncul di malam hari. Jadi seseorang ingin menyakitimu. Sudah terbiasa. Kamu ingin keluar? Aku bisa membantumu. Kamu satu-satunya. Tidak ada teman sekamar yang mengganggu pemikiranku. Aku suka padamu. Jadi aku bisa membantumu. Matikan ruang pemantauan. Setiap malam pukul 9 adalah waktu pergantian shift perawat. Di tengah akan ada celah 5 menit tanpa penjaga. Sekarang, kamu bisa berangkat sekarang. Wanita itu berjalan di jalan raya. Tiba-tiba mengetahui barang palsu. Berencana untuk menyebarkan abu ibunya ke laut. Dengan marah, dia segera pergi, mencari wanita licik untuk meminta pertanggungjawaban. Tanpa disangka jatuh ke perangkapnya lagi. Wanita licik tidak hanya di depannya, langsung menyebarkan abu ke laut. Bahkan dengan kejam menyebabkan dia tenggelam di laut. Beruntungnya rencana mereka sudah diketahui oleh teman masa kecil wanita itu. Dengan bantuan darinya, wanita itu tidak hanya lolos dari bencana, berubah menjadi pengusaha terkenal internasional dan kembali untuk membalas dendam. Dan wanita licik semula, dahulu hanya seorang karyawan kecil. Sekarang perusahaan itu hancur di tangannya. Sekarang dia hanya bisa berpikir keras untuk mencari cara mendapatkan investasi. Ketika mengetahui pengusaha kaya keturunan Tionghoa dari negara A kembali ke negara tersebut, wanita licik memutuskan untuk menghadiri lelang. Mencoba membeli lukisan kaligrafi yang disukai Lin. Untuk mempererat hubungan, tidak disangka malah bertemu di sini. Bertemu dengan wanita seharusnya sudah mati. Penipu terkejut dan langsung berdiri. Aku sudah kembali. 1.100.000.000 sekali. Ada yang ingin menaikkan harga lagi? 1.200.000.000. Tuan Su menawar hingga 1.200.000.000. 2 miliar, wanita ini menawar 2 miliar. Sekali. 2 miliar 2 kali. 2.100.000.000. 3 miliar, wanita ini langsung menawar 3 miliar. 3 miliar sekali. 3.100.000.000. Harganya sudah jauh melebihi lukisan kaligrafi ini. Dana perusahaan sudah tidak mencukupi. Lebih baik kita serahkan padanya. Saya tidak mungkin mempertimbangkan lama. 6 miliar, kau gila. Sekali. Tuan Su memang berani. 6 miliar 2 kali. Tidak usah, kau menggertakku. 6 miliar 3 kali. Selamat kepada Tuan Su atas memenangkan lukisan Fuchun Sanju, karya Master Kiao Chu. Kamu, wanita itu, kamu sengaja menaikkan harga. Kamu berani memukulku. Lin memberimu waktu 5 tahun. Mengapa kamu masih belum berkembang sama sekali? Suyan, kau dulu. Bagaimana? Aku dulu tidak mati. Sangat kecewa kan? Tidak, itu penyesalan. Menyesal dulu. Mengapa tidak menghancurkanmu sampai mati? Sayang sekali. Sekarang menyesal juga tidak berguna. Tidak, jangan lupa. Sekarang aku adalah Suyan. Kamu mau berperang dengan apa? Halo, saya ingin melaporkan. Saya curiga wanita ini sedang mengganggu harga pasar lelang dengan sengaja. Su, tolong. Kami lelang. Mengambil tindakan tegas terhadap gangguan pasar ini. Selain itu, setiap tamu yang masuk lelang akan kami lakukan verifikasi aset. Apakah Anda punya bukti? Nama wanita ini adalah Lin Wanlu. Dia adalah yatim piatu yang saya bantu dulu. Namun dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Suami saya ditangkap basah oleh saya dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Berita dulu sudah melaporkan. Apakah orang dengan karakter buruk dan masalah mental seperti itu, apakah bisa masuk lelang? Terima kasih. Bagaimana bisa mengeluarkan 5 miliar dana untuk membeli sebuah lukisan kaligrafi? Saya ingat kejadian itu tahun itu. Menjadi perbincangan yang hangat. Setelah ditangkap saat itu, dia bahkan mengatakan dia yang sebenarnya adalah Su. Dia bahkan merasa seperti Su. Apakah dia gila dan bermimpi? Kamu benar-benar ingin menghancurkanku. Bahkan tidak segan untuk mencela diri sendiri. Lihatlah, lagi-lagi berbicara omong kosong. Maaf, siapa Anda, Nyonya? Bagaimana Anda masuk ke lelang ini? Jadi Anda tidak melakukan verifikasi dan menganggap saya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke lelang?
Kami tidak menerima verifikasi aset Anda. Jika Anda tidak bisa menjelaskan dengan jelas, maka kami harus melibatkan pihak berwenang. Dia diundang oleh saya. Apakah ada pertanyaan lain? Ji Zong, dia adalah milik Anda. Tentu saja tidak ada masalah lagi. Semua ini adalah kesalahpahaman. Saya minta maaf kepada wanita ini. Seharusnya yang meminta maaf adalah bukan Su. Maaf, Ji Zong. Mungkin Anda belum tahu. Wanita ini di pangkuan Anda. Tapi pada saat itu, suami saya. Jadi ketika bertemu dengannya lagi, tidak bisa dihindari akan sedikit berlebihan. Sayang, kamu tidak akan percaya apa yang dia katakan kan? Aku juga tidak bermaksud mengatakan hal-hal ini. Aku hanya tidak ingin membuatnya malu. Aku hanya tidak ingin jika Ji Zong tertipu oleh orang yang jahat. Akhirnya, keinginan beberapa orang tak terbatas. Dia bahkan membayangkan dirinya sebagai aku, ingin menggantikan segalaku. Aku tidak. Sayang, jangan salah paham padaku. Berita-berita saat itu. Akhirnya, siapa lagi yang bisa lebih kaya darimu? Kamu bilang aku. Dia tidak punya kedalaman dan kaya. Dia tidak punya kedalaman dan tampan. Mengapa aku harus? Memang, meskipun Zheng Zong berbakat, tapi Ji Zong lebih unggul. Bukan bodoh. Kalau aku juga akan memilih Ji Zong. Ji Zong, kamu jangan tertipu oleh wanita yang penuh mulut ini. Wanita yang berbicara omong kosong itu tertipu. Maksud Su Zong adalah, kemampuanku tidak sebanding dengan Su. Aku tidak. Sayang, hari ini aku tidak mengambil gambar barang-barang yang aku suka. Sungguh membosankan. Ayo pergi. Mendengarkanmu. Berhenti sekarang juga. Tunggu sebentar, Su. Foto Gunung Fuji yang baru saja kamu ambil. Pembayaran sisa belum dilakukan. Pada akhirnya, Su, jangan menyulitkan saya sebagai seorang wanita lemah. Bukankah Anda tidak ingin membayar sisa pembayaran? Tutup mulutmu. Maaf ya. Biarkan kami, suami istri, berdiskusi sebentar. Anda baru saja diprovokasi untuk menawar 600 juta. Ini adalah seluruh modal kerja perusahaan kami. Seluruh modal kerja. Menyerahlah. Mari kita pikirkan dengan matang. Maaf ya. Tidak mungkin. Ternyata Su benar-benar tidak mampu membayar 600 juta ini. Seharusnya bilang dari awal. Membuatku menyerah. Lukisan kaligrafi yang begitu disukai. Su, pembatalan tawar dengan niat jahat. Tidak hanya akan kami tarik uang muka Anda juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam industri kami. Lukisan ini akan kami beli. Pembayaran sisa akan segera kami transfer ke hotel Anda. Kamu gila. Kami sama sekali tidak mampu membayar sekarang. Aku baru saja menerima kabar dari perusahaan. Kami menerima undangan kerjasama dari Lin. Asalkan kita bisa mendapatkan investasi ini. 600 juta ini bukan apa-apa. Maaf ya, kita akan memesan lukisan ini. Ji, saya masih harus mengingatkan Anda. Seseorang yang suka pamer, hanya mengandalkan pria, tidak akan membantu karir Anda. Apapun. Apa kabar? Tidak apa-apa. Suatu hari nanti pasti akan terjadi. Namun, pertunjukan baru saja dimulai. Zheng Jia, mengapa kamu menelepon saya? Zheng Jia mengajak saya bertemu. Tidak boleh pergi. Kamu tahu, ingin menghancurkan hubungan Lin Wanru dengan Zheng Jia. Saya harus mendekati Zheng Jia. Tetapi dia... Kami memiliki Jie yang hebat, bahkan memiliki saat-saat tidak percaya diri. Kamu akan merasa lebih rendah dari, bahkan pria yang tidak punya apa-apa lebih baik dari kamu. Saya khawatir kamu akan disakiti olehnya. Tenang saja, pelatih tinju yang kamu sewa selama 5 tahun. Bukan sembarang pelatih tinju. Yan, mengapa memanggil saya keluar sekarang? Jangan takut Lin Wanru mengetahui. Dahulu saya selalu melarang Lin Wanru menyerangmu. Hanya saja dia terlalu cemburu padamu. Yan, selama beberapa tahun ini, bagaimana kehidupanmu? Berkat bantuan kalian, masih hidup. Suami istri satu hari, berjuta rasa kasih. Selama beberapa tahun ini, aku selalu merindukanmu. Aku juga menyesal telah membantu Lin Wanyu terhadapmu. Kamu juga tahu kita adalah suami istri. Dulu aku sangat mencintaimu. Namun kamu malah bersekongkol dengan orang lain. Merencanakan untuk merebut harta keluargaku. Selain tidak membiarkanmu masuk perusahaan, aku tidak pernah memuaskanmu dalam hal apapun. Itu salahku. Tapi kamu percaya padaku. Saya juga tidak punya pilihan. Jika aku tidak membantunya, dia akan mengancamku untuk memberitahumu segalanya. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Tapi untungnya, kalian menyerangku sebelum aku mengambil harta pribadiku. Menyerangku, meskipun sekarang tidak bisa diambil. Lebih baik daripada ditelan olehnya. Harta pribadi apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Wanyu, berhenti. Kamu malah menghalangi aku. Memang, sejak dia muncul kembali, aku merasa kamu gelisah. Kamu sebenarnya sudah ingin kembali padanya. Memperbaiki hubungan lama kita ya. Jangan terlalu terkejut, Wenru. Kita hanya bertemu kebetulan saja. Ya, kita hanya sekadar mengobrol lama.
Dulu kamu merebut suamiku. Reaksiku tidak sebesar sekarang. Mengenang masa lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk bernostalgia? Hanya kebetulan saja kita bicara. Milik pribadi saya di Swiss. Cukup, Suyan. Aku hanya melihat betapa kasihanmu dulu. Aku agak simpati padamu. Tak terduga, kau bahkan untuk merusak hubunganku dengan Wenru. Jangan bicara omong kosong. Wenru, ayo pergi. Rencanamu sepertinya gagal. Zheng Jia sepertinya mengetahui rencanamu untuk memecah belah. Tidak, aku malah sudah berhasil. Tadi aku ingin membicarakan tentang properti pribadi. Zheng Jia sangat berhati-hati. Tidak ingin Wenru mendengar. Zheng Jia, pria itu, masih egois seperti biasanya. Kau bilang dulu aku buta mata. Jatuh cinta pada orang seperti ini. Sekarang yang penting sembuh. Kamu harus tenang. Kamu seorang figur publik. Ketika menghadapi masalah, langsung berteriak. Kalau sampai terfoto, harga saham perusahaan akan terpengaruh lagi. Ya, aku tak sehebat Suyan. Aku hanyalah seorang pencuri yang mencuri identitasnya. Tapi, Zheng Jia, jangan lupa, pengkhianatan sebagai kekasih, itu adalah dosa yang tak terampuni. Kamu tidak benar-benar berpikir Suyan akan memaafkanmu. Mari kita memperbaiki hubungan kita. Bagaimana bisa aku benar? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tahu kamu baru-baru ini sibuk dengan perusahaan. Dan kehadiran Suyan membuatmu bingung. Tapi kamu harus tahu, semakin marah, semakin jatuh ke dalam perangkap Suyan. Apa maksudmu? Suyan mengajakku bertemu saat ini. Bahkan sengaja membuatmu melihat, untuk memisahkan hubungan kita sebelumnya. Kamu tahu, sekarang kita sudah mendapatkan undangan kerjasama dari Pak Lin. Meskipun kinerja saat ini tidak begitu baik, tapi masa depan pasti tidak akan terlalu buruk. Namun Suyan ingin mendapatkan kembali perusahaannya. Maka kita harus mulai dari antara kita. Apakah kamu benar-benar berpikiran seperti itu? Tentu saja. Tapi sekarang Suyan didukung oleh Ji Jingsen. Jika tidak benar-benar diperlukan, kita sebaiknya tidak. Karena melawan keluarga Ji karena Suyan. Kamu benar. Kita berdua sejak beberapa tahun yang lalu sudah ditakdirkan untuk terikat bersama. Seumur hidup, tidak akan berhenti sampai Suyan mati. Apapun yang tidak bisa diberikan Suyan, aku bisa memberikannya padamu. Zheng Jia, sebaiknya jangan punya pikiran jahat. Aku tidak punya pikiran jahat, hanya kamu di hatiku. Suyan, karena kamu masih berani muncul, aku tidak keberatan untuk mengantarmu sekali lagi. Benar-benar tidak masuk bersamaku. Kali ini aku mewakili pengusaha kaya dari luar negeri. Untuk merayakan ulang tahun Nyonya Ji, tidak pantas masuk bersamamu. Tapi aku lebih ingin kamu masuk bersamaku. Akan ada peluang. Kamu pikir dengan mendekati Tuan Ji, dengan statusmu sekarang, kamu bisa datang ke acara semacam ini? Apa peran saya, sebagai Lin Wanru, memang agak memalukan. Boleh saya kembalikan ini padamu, kamu? Aku berbicara padamu. Selamat pagi. Kamu tidak dengar? Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nyonya Ji. Lin Wanru, kamu ingin membuat masalah, aku siap. Tapi jangan di sini. Takutnya Nyonya Ji melihat hadiah ulang tahunmu. Pasti akan terasa kotor. Saya memperingatkan Anda, hadiah ulang tahun ini sangat berharga. Kamu tidak mampu membayar. Aku sangat penasaran. Apa yang membuatmu begitu yakin? Ceritakan barangmu. Aku tidak mampu membayar. Sorry, tangan tergelincir. Lin Wanru, kamu tahu tidak? Ini ada di peringkat 10 teratas dalam daftar barang antik. Berada di peringkat 10 teratas. Pencuci porselen celadon dinasti Song Utara. Aku bilang, kalau tidak mampu memberi hadiah ulang tahun, jangan datang. Nyonya Ji tidak akan menyalahkanmu. Tapi kamu membawa barang palsu, malah berani memberikannya kepada Nyonya Ji. Ini adalah barang asli. Kamu masih berani bersikap keras kepala. Kamu tahu tidak seberapa mahal barang asli ini. Satu-satunya barang, pencuci porselen celadon dinasti Song Utara. Beberapa hari yang lalu sudah dibeli oleh pengusaha kaya Lin. Dengan harga 1 miliar. Jadi barang ini milikmu. Hanya mungkin palsu. Mungkin dia tahu. Hanya ingin pura-pura. Apakah ini asli? Pendapatmu tidak berlaku. Jadi maksudmu, kamu pengusaha kaya dari luar negeri, atau sebagai selingkuhan, bisa mengeluarkan 1 miliar, hanya dia yang punya 1 miliar, mengirim barang palsu, lucu sekali. Hadiah ulang tahun yang kuberikan pada Nyonya Ji, disengaja dirusak orang. Bagaimana menentukan kerugian? Kamu, baiklah, hari ini di tempat acara pesta kita,
mengundang ahli penilai terkenal. Apakah ini asli? Dia akan tahu setelah memeriksanya. Kalau begitu, jika kamu yakin barang yang kamu berikan adalah asli, maka lebih baik meminta dia untuk memeriksanya. Dia akan tahu setelah memeriksanya. Tentu saja bisa, tapi jika terbukti asli, jika itu asli, saya akan mengganti rugi 10 kali lipat. Kamu yakin? Semua orang di sini menjadi saksi. Tapi jika palsu, aku ingin kamu berlutut minta maaf. Ahli penilai Chen sudah datang. Chen, tolong lihatlah, porselen yang pecah ini. Apakah dari dinasti Song Utara Rukil? Menurut pengetahuan saya, Rukil asli dari dinasti Song Utara. Beberapa hari yang lalu, dibeli oleh pengusaha kaya Lin dari luar negeri. Tidak disangka di tempat Jifu. Muncul lagi. Beberapa orang dengan lantang mengatakan, ini adalah barang asli. Tolong periksa dengan seksama. Untuk mencegah orang jahat membuat palsu menjadi nyata. Membuat palsu menjadi nyata. Bukankah ini trik yang paling Anda kenal? Kamu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap setelah hasilnya keluar. Apakah kamu masih bisa sombong? Porselen ini, memang bukan yang disebutkan oleh Su. Porselen Rukil itu. Saya bilang itu palsu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Berani mengirim barang palsu kepada Jifu? Ya, bagaimana dia berani? Bersedia menerima kekalahan. Sekarang, sesuai kesepakatan, berlutut dan minta maaf padaku. Pasti masih ada yang ingin disampaikan oleh Tuan Chen. Kamu masih berkilah. Jika tidak sanggup kalah, jangan kirim barang palsu. Ini memang bukan barang palsu. Pembersih glasir biru langit Rukil dari dinasti Song Utara. Karena itu lebih berharga dan lebih langka. Pembersih glasir biru langit retak es. Mungkin hanya ada satu di seluruh dunia. Sayang sekali. Ini adalah kerugian bagi dunia benda-benda bersejarah kita. Saran saya adalah melaporkan ke polisi, Nyonya. Ini tidak mungkin. Pak Su, melaporkan ke polisi atau mengganti rugi. Pilihlah sendiri. Barang asli ini, kami tidak menyangka barang asli ini berada di tanganmu. Su Yan juga tidak sengaja. Kami bisa mengganti dengan harga yang sama. Hanya saja, dengan 10 kali lipat. Bagi Su Corporation sekarang. Ternyata Su Corporation sekarang bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar. Lupa memberitahu kalian. Saya datang ke pesta ulang tahun Nyonya Ji dengan pesan dari Pak Lin untuk mengirimkan hadiah ulang tahun. Apa katamu? Kamu kenal Pak Lin? Aku ingat. Sepertinya Pak Lin tertarik. Tapi jika dia tahu sekarang, Su Corporation bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar. Apakah dia masih mau berkolaborasi? Apakah kamu mengancam saya? Aku juga tidak mau. Tapi ini adalah pesanan dari Pak Lin. Piala Souli pecah. Kita harus memberikan penjelasan kepadanya. Kami setuju. Ganti rugi 10 kali lipat. Zheng Jia, apakah kamu punya cara yang lebih baik sekarang? Jika membuat Lin Zong marah, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Atau Zheng Zong yang lebih mengerti situasi. Juga berterima kasih pada Nyonya Su Yan atas sumbangan yang murah hati. Jika suatu saat nanti kalian kekurangan uang, bisa ambil barang antik yang tidak disukai sendiri. Letakkan di depan Xiao Suzong. Dia akan mengganti rugi 10 kali lipat. Kamu, Zheng Jia, apa yang kamu lakukan? Apakah aku tidak sudah bilang padamu? Jiking Sen mendukungmu dari belakang. Jangan cari masalah dengan dia. Kamu malah sampai bodoh untuk pesta Jifu. Menimbulkan masalah. Siapa tahu tentang Su Yan ini terlibat dengan Lin Zong. Kalau begitu, seharusnya dari awal menghancurkannya sepenuhnya. Jangan mencari alasan. Sekarang kamu hanya menantang wajahnya, sementara memanfaatkan segalanya. Meskipun tidak ada Lin Zong, kamu sama sekali tidak bisa melawannya. Ibu saya telah marah-marah selama beberapa tahun ini. Menghadapi reputasi Anda, Lin Wanru yang bertindak sembrono. Jangan dipikirkan. Dia melakukan kesalahan. Namun saya yang harus menanggung reputasi buruk. Terkadang saya melihatnya. Saya merasa agak bingung. Apakah Su Yan yang dulu seperti ini? Tapi jika dia adalah Su Yan, maka siapakah saya? Kamu adalah Su Yan. Dia bisa mencuri penampilanmu, identitasmu, namun tidak bisa mencuri jiwamu. Keluarga Su selalu dalam kesulitan. Keluarga Ji membatalkan kerjasama dengan mereka lagi. Sekarang mereka akan lebih ingin mendapatkan investasiku. Selanjutnya, saatnya untuk menghadapi mereka. Akhirnya kamu mengakui sekarang. Kamu masih terus mengingat Su Yan. Zheng Jia, jangan lupa. Pada awalnya, itu adalah kamu yang mengantarkannya ke ruang operasi dengan tangan sendiri. Menukar identitasnya dengan milikku. Sekarang apa gunanya bingung tentang hal ini? Sekarang karena kamu, kami kehilangan 10 miliar. Keluarga Ji juga membatalkan kerjasama dengan kami. Bisa tidak mendapatkan investasi dari Tuan Lin. Kita harus mendapatkannya. Laporan keuangan konsorsium selama sebulan sudah disiapkan dan diletakkan di meja kantor Anda.
Dan juga pertemuan yang telah kamu atur. Juga sudah diinformasikan. Mereka seharusnya sudah tiba. Berikan barang-barang itu padaku, kamu pergi dulu. Barang antik ini harus disimpan dengan baik. Kesempatan bertemu dengan Tuan Lin kali ini. Kesempatan bertemu tidak datang dengan mudah. Bisakah saya mendapatkan investasi Tuan Lin? Kita akan melihatnya. Tidak perlu kamu bilang. Kamu mau pergi kemana? Kamar mandi. Kenapa kamu di sini? Kamu bisa di sini. Kenapa saya tidak bisa? HMPH. Tak heran di pesta terakhir Nyonya Ji. Kamu bisa membawa hadiah ulang tahun Tuan Lin. Suyan. Satu musim tidak cukup dalam kehidupan. Kamu benar-benar tak memilih cara untuk naik jabatan. Lin Wanru. Tidak semua orang seperti kamu. Bisakah kamu mendapatkan investasi dari Tuan Lin? Penampilan Anda ini. Ingatlah apa yang telah kusampaikan padamu. Akan mengabaikan apapun yang terjadi padaku. Semua dianggap tidak mengenal saya. Itu dia. Pasti dia yang mencuri lukisan kaligrafi saya. Kamu bilang aku mencuri barangmu. Bukti apa yang ada di sana? Tadi hanya aku dan kamu di kamar mandi. Dan lukisanku itu. Baru saja aku membelinya dengan harga 600 juta. Akan diberikan kepada Pak Lin. Peta tempat tinggal Gunung Fuchun. Lukisan ini. Ini adalah hadiah pertemuan yang akan kami berikan pada Bos Lin. Sangat penting bagi kami. Jika kamu mengambilnya, tolong kembalikan pada kami. Ini hanya bisa membuktikan nilai barang yang hilang oleh kalian. Saya tidak mencurinya. Mas penjaga keamanan. Aku meminta untuk memeriksa tas. Ini tas milikku. Kalian tidak berhak melakukan hal ini. Kalau begitu jika kamu tidak mencuri, mengapa tidak membiarkan aku memeriksa tas? Aku ingat kamu juga sangat menyukai lukisan ini. Dan kamu berada di lelangan. Tidak pernah bersaing denganku. Jadi melihatnya lagi hari ini. Bermaksud mencurinya untuk dimiliki. Hanya memeriksa tas. Kamu tidak merasa bersalah kan? Apakah hanya dengan memeriksa tas baru bisa membuktikan kejujuranku? Ya, jika begitu, setelah memeriksa tas dan menemukan tidak ada barangmu, bagaimana kamu akan meminta maaf? Ketika sudah di ujung tanduk, masih berani bicara kasar. Baik, jika tidak, aku akan berlutut di depan umum dan minta maaf. Menyembah dan meminta maaf. Saya yakin itu. Jadi saya lega. Bagaimana mungkin? Di mana kaligrafi dan lukisannya? Pasti kamu yang mengambilnya. Kembalikan lukisan dan tulisannya padaku. Kamu terus-terusan berkata, kaligrafi dan lukisanmu ada di tasku. Aku sudah memeriksanya tapi tidak menemukan. Kamu masih tidak mau mengalah. Lukisan dan tulisan ini begitu berharga. Apakah aku bisa curiga dengan alasan yang masuk akal? Kamu menuduh orang lain dengan kejahatan yang sama. Kaligrafi dan lukisannya benar-benar tidak ada padamu. Kamu mencurigai aku. Zheng Jia, aku sudah menjadi pasanganmu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar karena beberapa kata darinya. Kamu mencurigai saya. Suyan. Apa katamu? Lukisan dan tulisan sudah dikirim ke pihak Lin. Tunggu sebentar. Permisi, pertemuan kami dengan Lin. Lin tidak senang dengan kalian. Membuat kesulitan untuk Miss Lin. Menunjukkan ketidakpuasan. Pertemuan kali ini lebih baik dibatalkan terlebih dahulu.